Halo semuanya, selamat datang di podcast horor. Di video kali ini, aku akan membacakan kisah dari Hulu Sungai Selatan yang berjudul Anja. Masyarakat Hulu Sungai meyakini bahwa kisah ini memang benar-benar pernah terjadi. Seperti apa kisahnya? Sebelumnya, saya minta kepada Anda untuk klik tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng, dan bantu share video ini. Silahkan pakai handset, matikan lampu. Podcast horor akan segera kita mulai. Pusat Dokumentasi Sastra Kalimantan Selatan. Naskah Aliman Sahrani. Anja. Alkisah. Di sebuah desa yang jauh dari perkotaan, dengan rumah yang sangat sederhana dan perabotan secukupnya, terlihat seorang wanita sedang tidur bersama bayi di sampingnya. Wanita itu adalah Fatimah. Dalam tidurnya, terlihat gerak tubuhnya yang gelisah, seperti memimpikan sesuatu yang sangat buruk. Pada akhirnya, gerak tubuh yang semula lambat menjadi meronta-ronta dan berteriak hingga pada akhirnya dia terbangun. Seakan tidak percaya dengan apa yang dimimpikannya, Fatimah meyakinkan kembali dengan mengusap kedua matanya, memastikan bahwa hal buruk itu sebatas mimpi. Karena teriakan ibu, sang bayi pun ikut terbangun. Ya ampun bang, kemana saja kamu? Kenapa sampai jam segini belum tiba di rumah? Sambil menidurkan anaknya. Setelah anaknya tertidur, Fatimah keluar dari tempat tidur dan menanti kedatangan sang suami. Sesekali, Fatimah menengok ke arah jam dinding yang saat itu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu dan salam. Tanpa pikir panjang, Fatimah bergegas menuju pintu tersebut dan membukanya. Dan ternyata lelaki itu adalah suaminya. Kemana saja kamu bang? Kenapa baru pulang? Apa abang sudah lupa dengan istri dan anak-anakmu di rumah? Apa-apaan kamu ini Fatimah? Kamu kan sudah sering aku tinggalkan sendiri di rumah. Kamu juga sudah tahu apa yang abang kerjakan setiap harinya. Kalau imah penakut seperti ini, mau makan apa anak-anak kita? Jawab Jamri. Kalau aku disembunyikan makhluk jadi-jadian, baru tahu kamu bang. Memangnya makhluk jadi-jadian mana yang berani menculik istriku ini? Fatimah. Hati-hati kalau bicara. Daripada abang kedinginan di luar sana, lebih baik pulangnya cepet bang. Jawab Fatimah. Kamu ini kenapa sih? Jamri melepas peci sambil mengantungkannya di dinding rumah. Kamu kan tahu, abang ini seperti kelelawar. Siang tidur, malam cari makan. Kalau siang tidur, malam juga tidur. Orang mati namanya mah. Maksud imah, abang hari ini kerjanya di mana? Sambil membuatkan kopi untuk suaminya. Ya terserahlah, di mana kek? Yang penting kerja. Di mana ada rezekinya, disitulah abang kerja. Jawab Jamri. Kan? Kalau ngomong dengan bapak ini, ibu pasti kalah terus. Tidak bakalan menang. Jawab Fatimah. Oh ya mah, kok rumah kita sepi kayak kuburan aja? Anak-anak kemana mah? Tanya Jamri. Abang lupa ya, malam ini kan malam Jumat.
Anak-anak pergi mengaji sekaligus menginap di rumah Ustadz Manan. Lagi pula ini kan sudah tengah malam. Walaupun mereka di rumah, mereka juga sudah tidur bang. Aduh bang, jawab Fatimah. Hahaha. Ya maklumi saja suami ini mah faktor mah usia ya. Iya, imah maklum bang. Mungkin sebentar lagi abang mulai pikun. Mereka berdua tertawa. Suasana malam itu, Jamri menikmati kopi yang dibuatkan istrinya dan menyulut sebatang rokok, sementara Fatimah memperhatikan tingkah laku suaminya yang terlihat berbeda dari biasanya. Jamri, "Mah, Ibnu kita yang lucu itu mana?" "Ada bang, Ibnu sedang tidur." "Memangnya kenapa bang?" jawab Fatimah. "Boleh abang menggendongnya?" tanya Jamri. "Loh, aneh-aneh saja bang ini. Nanti Ibnu terbangun bang. Asal abang tahu ya, kalau dia terbangun susah menidurkannya kembali bang." Tapi entah kenapa tiba-tiba abang sangat merindukannya malam ini mah. Lagi pula Ibnu kan anak abang juga. Masa menggendongnya saja tidak boleh? "Nanti dia terbangun bang. Besok pagi saja ya. Silakan abang menggendong Ibnu sepuasnya asal besok pagi." Abang benar-benar rindu padanya. Seharian ini tidak bertemu dengannya. Izinkanlah abang menggendongnya walau sebentar saja. Apakah imah tega abang tidak bisa tidur malam ini karena tidak bisa menggendong Ibnu? Siapa tahu ini terakhir kali abang menggendongnya. Tuh kan, bicaranya seperti itu. Ya sudah, tapi imah saja yang menggendongnya ya bang. Soalnya kalau abang yang menggendong, biasanya Ibnu pasti menangis. Imah menuju ranjang dan mengangkat Ibnu. Jamri, dengan wajah gembira, dia berbicara kepada anaknya. "Ibnu sayang, Abah rindu sekali padamu. Apa kamu juga merindukan Abah, nak?" "Sepertinya Ibnu juga merindukanmu bang. Soalnya hari ini tadi dia bisa bicara. Abang tahu apa yang dia katakan? Dia bisa memanggilmu bang. Bah, bah katanya." Imah bingung. Padahal setiap hari merawat Ibnu kan Imah, tapi malah abang yang dipanggil-panggil, bukan Imah. Bagaimana tidak memanggil Abah kalau dia juga merindukan Abah? Sama seperti besok lusa dan seterusnya, Ibnu akan selalu merindukan Abah. Tuh bang, Ibnunya mulai gerak-gerak kan? Lebih baik Imah bawa ke ranjang lagi ya bang. Besok pagi abang boleh kok sepuasnya menggendong Ibnu. Membawa kembali Ibnu ke ranjang. Jamri kembali menghisap rokok dan meminum kopi yang dibuatkan oleh istrinya. Wajah Jamri yang tadinya riang menjadi datar. "Begini mah, tadi sore aku ke rumah orang tuamu. Aku melihat Bapak sedang berusaha memetik kelapa. Sementara kesehatan beliau sedikit menurun akhir-akhir ini. Abang tidak tega melihatnya. Jadi abang menawarkan diri untuk memanjat pohon kelapa itu. Ya, lumayan tinggi pohonnya. Tapi kan daripada bapakmu yang naik kemudian jatuh karena keadaan yang kurang sehat, lebih baik aku saja. Terus, ya begitu mah. Bapak ibu bagaimana keadaannya pak?" "Ya begitu mah." "Ya begitu, yang bagaimana bang?" Anu di sana terjadi musibah." "Hah? Musibah apa bang?" Imah beranjak dari ranjang, bergegas menghampiri dan duduk di samping suaminya.
Ayo kita ke sana sekarang, Mah. Tunggu dulu, Bang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan wajah kaget bercampur dengan kebingungan. Cepat saja, Mah. Ayo kita berangkat. Tunggu dulu, Bang. Fatimah memegang tangan suaminya. Apa yang sebenarnya terjadi? Musibah apa, Bang? Apakah Bapak dan Ibu? Nanti Imah pasti akan mengetahuinya sendiri. Ayo. Bagaimana dengan anak-anak, Bang? Apa perlu kita jemput mereka dulu? Tidak usah, Mah. Biarkan saja mereka menginap di rumah Ustadz Manan dan besok baru dijemput. Imah langsung beres-beres kemudian langsung berangkat. Di tengah jalan dan malam yang pekat itu, mereka berjalan menuju rumah orang tua Fatimah dengan alat bantu penerangan sebuah lentera. Ada apa sebenarnya, Bang? Tanya Fatimah. Abang tidak bisa menceritakannya, Mah. Nanti kalau kita sudah tiba di rumah, Imah akan tahu dengan sendirinya, jawab Jamri. Fatimah terdiam dan tidak berani lagi bertanya apapun. Sementara udara malam semakin menusuk di tengah jalan setapak yang mereka lalui. Jangan melamun, Mah. Imah tidak melamun, Bang. Abang sih tidak terus terang. Malah dia gini seperti makhluk jadi-jadian saja. Atau daripada melamun, lebih baik Imah menyanyikan syair untuk abang. Saat ini Imah sedang tidak bernafsu untuk menyanyikan syair apapun. Lebih baik abang saja yang bernyanyi. Aku juga tidak mau menyanyikan syair jika wajahmu cemberut begitu. Ya sudah, abang akan menyanyikan syair untukmu, asal kamu tidak cemberut lagi. Tarang bulan salau-salau, anjak mate berjalan malam. Bang, jangan bersair seperti itu. Imah jadi takut. Tetapi Jamri tidak mendengarkan perkataan istrinya. Dia terus menyanyikan syair tersebut. Tarang bulan salau-salau, anjak mate berjalan malam. Sudah, Bang. Fatimah langsung menghampiri Jamri. Dia memegang tangan Jamri sangat erat. Bulu kuduku terasa merinding, Bang. Jamri tidak menghiraukan. Dia berjalan semakin cepat. Sesampai di halaman rumah orang tua Fatimah, samping kiri kanan terasa sunyi. Suasana terasa menakutkan. Di dalam rumah orang tua Fatimah terlihat banyak orang duduk melingkar seperti mengelilingi sesuatu. Kamu masuk duluan saja. Aku mau cuci muka di sungai. Jamri merangkul istrinya dan mencium anaknya. Perasaan Fatimah tidak karuan bercampur rasa takut menghantuinya. Ayah Fatimah. Alhamdulillah. Syukur kamu cepat datang. Dengan suara parau, wajah diselimuti dengan kesedihan yang mendalam. Orang-orang langsung memberikan jalan kepada Fatimah. Anak-anak yang lain mana? Tidak dibawa, kata ayah Fatimah. Sengaja tidak dibawa, Bah. Saat kami berangkat kemari, anak-anak sedang mengaji sekaligus menginap di rumah Ustadz Manan. Ayah Fatimah. Oh, begitu. Samsul mana? Samsul. Fatimah terkejut. Sepanjang jalan menuju kemari, kami tidak berpapasan dengan siapapun. Kami siapa? Tadi Samsul cuma seorang diri. Dia Abah suruh menjemput kamu dan anak-anak. Samsul masuk ke dalam dengan tergesa-gesa. Abah, Kak Fatimah tidak ada di... Samsul terkejut melihat Fatimah sudah ada di rumah. Kak Fatimah? Dengan siapa Kak Fatimah kemari? Kok
saat saya melihat kakak di tengah jalan tadi, perasaan Fatimah semakin tak karuan. Saya kemari bersama suami saya, Bah. Suamimu? Membisikkan sesuatu. Samsul pergi ke belakang. Abah minta kamu bersabar ya, Mah. Fatimah semakin bingung. Tadi sore, Jamri membantu Abah memetik kelapa di depan rumah yang cukup tinggi itu. Dia langsung memanjat pohon kelapa itu dengan penuh semangat. Abah sangat senang sekali memiliki menantu seperti Jamri. Sangat murah hati, tidak segan-segan untuk turun tangan membantu orang lain. Tapi sayang, tidak lama Jamri berada di atas. Kakinya terpeleset karena pelepah kelapa yang licin. Karena air hujan, dia jatuh. Orang-orang berbondong datang untuk menolong, tapi apalah daya, semua sudah digariskan. Jamri tidak tertolong. Mendengar semua itu, Fatimah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaikan petir menyambar tubuhnya. Dia hanya bisa diam dengan mata yang bercucuran air kesedihan teramat dalam. Fatimah menyerahkan Ibnu kepada Abah. Dengan langkah terbata, terasa tak ada tenaga lagi yang tersisa. Selangkah demi selangkah, Fatimah menuju pembaringan suaminya yang sudah diam kaku tak bergerak. Membuka kain penutup dengan tangan gemetar, menyentuh wajah Jamri yang dingin dan basah seperti sehabis mencuci muka. Fatimah teringat ucapan Jamri, "Kamu masuk duluan saja, aku mau cuci muka di sungai." Terdengar alunan syair yang dinyanyikan Jamri. Tarang bulan salau-salau, anjak mate berjalan malam. Tarang bulan salau-salau, anjak mate berjalan malam. Itu tadi kisah Anja dari hulu sungai selatan yang dipercaya oleh masyarakat. Kisah ini benar-benar pernah terjadi. Entah benar atau tidak, wallahu a'lam. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jika kalian suka video ini, klik subscribe, like, bantu share agar channel ini semakin berkembang. Dan jika kalian ada cerita lain yang ingin saya bacakan, tulis di kolom komentar.